Abdurrahman bin Sakhr. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridai kepada beliau. Nah, ini Abu Hurairah ini adalah merupakan salah satu sahabatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang mana sebelum beliau ini masuk ke dalam agama Islam, itu beliau ini punya nama lebih daripada 18 nama. Nah, sebelum masuk ke dalam agama Islam, itu beliau punya nama Abdus Syam, hambanya matahari. Nah, setelah masuk ke dalam agama Islam, ini Sayyidina Abu Hurairah ini asalnya dari Yaman, dari suku Ad-Dausi. Nah, ini suku Ad-Dausi ini kabilah yang ada di Yaman. Nah, ini Abu Hurairah ini orang Yaman aslinya. Nah, ini sahabat Sayyidina Abu Hurairah ini masuk ke dalam agama Islam ketika Nabi itu sudah berhijrah di Madinah. Nah, ini masuk ke dalam agama Islamnya itu ketika 4 tahun sebelum Rasulullah wafat. Nah, berarti Sayyidina Abu Hurairah itu kurang lebih 4 tahun itu ada bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ternyata ini Sayyidina Abu Hurairah ini diberi nama, diganti namanya yang tadinya Abdus Syam, itu namanya Abdurrahman bin Sakhr. Sakhr itu bapaknya. Nah, di dalam riwayat itu namanya juga Abdullah. Itu pemberian nama daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini Abu Hurairah ini merupakan salah satu sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis, kurang lebih 5.347 hadis. Ini Sayyidina Abu Hurairah itu meriwayatkan hadis daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, 3,5 tahun tuh bisa antum bayangin, meriwayatkan hadis langsung daripada Rasulullah paling banyak lagi, 3,5 tahun. Nah, lalu ini dibantah oleh kaum-kaum orientalis, kaum-kaum liberal. Nggak mungkin 3,5 tahun kok bisa meriwayatkan banyak hadis daripada Rasulullah. Oh, ternyata dijawab oleh ulama-ulama kita. Ini Sayyidina Abu Hurairah ini adalah merupakan ahlu sufah. Ini beliau ini orang nggak punya, orang miskin. Karena datang ke Madinah, beliau nggak punya rumah. Jadi setiap hari itu tinggalnya di masjid. Jadi di emper-emperan masjid itu disebut ahlu sufah. Jadi orang-orang yang selalu mendekatkan atau mensucikan diri. Karena beliau nggak punya rumah, ya beliau tinggalnya di emper-emperan masjid. Itu di zaman Rasulullah itu banyak orang sahabat Rasulullah itu kayak begitu. Nah, hingga di dalam satu riwayat ini karena Abu Hurairah ini cintanya sama Rasulullah, akhirnya mengabdikan diri kepada Rasulullah untuk mencari ilmu-ilmunya Rasulullah. Jadi setiap majelisnya Rasulullah, ini Sayyidina Abu Hurairah ini tidak pernah absen hadir di majelis ilmu. Jadi kalau Nabi ngeriwayatkan hadis, beliau itu selalu dihafal, lalu ditulis. Ketika Rasulullah bicara dalam satu hukum hadis, itu beliau selalu menghafalnya, langsung ditulis. 5.347. Nah, ini 3,5 tahun itu selalu berkhidmah kepada Rasulullah. Sampai-sampai beliau tidak pernah memikirkan yang namanya makan minum, itu nggak pernah dipikirin. Nah, sehingga dalam satu kesempatan itu beliau 3 hari 3 malam nggak keisi perutnya. Beliau itu paling anti minta-minta sama sahabatnya Rasulullah, nggak mau. Karena beliau yakin yang ngasih rezeki itu Allah, yang ngasih kenyang itu Allah. Beliau nggak punya harapan sama manusia. Hingga satu saat ini Sayyidina Abu Hurairah 3 hari 3 malam nggak ada makan, nggak ada minum, nggak masuk itu makan minum ke perutnya. Hingga akhirnya berharap kepada Allah, ya Allah berikan makanan dan minuman kepada saya. Hingga akhirnya beliau ikhtiar nunggu Sayyidina Abu Bakar pulang dari masjid. Nah, ketika bertemu dengan Sayyidina Abu Bakar, tidak lantas langsung minta, Sayyidina Abu Bakar, saya belum makan belum minum, minta dong, nggak begitu. Tapi beliau nanya satu hukum tentang agama Islam, meskipun beliau sudah tahu sebelumnya. Akhirnya tidak dapat makan dan minum. Kemudian beliau nunggu lagi sahabat yang lainnya, itu Sayyidina Umar ibn Khattab radhiyallahu an, sama nanya hukum di dalam agama.
Tujuannya mudah-mudahan dikasih makan minum sama Sayyidina Umar, tapi enggak dikasih. Nah akhirnya setelah itu beliau, wah saya harus berharap sama siapa lagi. Akhirnya beliau mendengar suara dari belakang, yaitu tidak asing lagi, yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya dipanggil, ya Abu Hurairah. Nah kenapa disebut Abu Hurairah? Karena beliau itu suka kucing. Jadi bahasa Arab kucing itu hirrun. Hurairah itu kucing-kucing kecil, anak-anak kucing itu namanya Hurairah. Nah, jadi beliau itu karena di emperan masjid itu beliau suka main-main kucing. Jadi kadang-kala karena gamisnya itu orang Arab itu gede-gede, itu kucing kadang-kala masuk ke gamisnya Abu Hurairah. Nah karena Rasulullah selalu melihat Sayyidina Abu Hurairah ini selalu memainkan kucing, akhirnya dipanggil julukan namanya Abu Hurairah. Nah ini Abu Hurairah ini juga, beliau itu ketika sudah dipanggil tadi sama Rasulullah, akhirnya ya Abu Hurairah, aku tahu engkau belum makan belum minum. Akhirnya Sayyidina Abu Hurairah nanya, ya Rasulullah, apakah engkau punya makan dan minuman? Wahai sahabatku, aku cuma punya segelas susu. Ya Rasulullah, kalau aku pinta berarti engkau nanti bagaimana? Enggak, aku kasihkan kepada engkau wahai sahabat. Tapi aku kasihkan susu ini kepada engkau, engkau kasihkan juga kepada ahlu sufah yang lainnya, kepada sahabat-sahabat engkau yang lainnya. Ini Abu Hurairah itu bingung, kok bisa segelas susu buat saya saja mungkin nggak cukup, kok ini Rasulullah nyuruh dikasih sama yang lain. Nah akhirnya setelah itu diminum, gelas susunya itu yang ada di dalam gelas itu susu nggak habis-habis, sampai perut Sayyidina Abu Hurairah itu kenyang. Itu gelas susu yang ada di dalam gelas itu nggak habis, akhirnya dikasih sama ahlu sufah yang lainnya. Itu adalah salah satu mukjizatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah apa yang diriwayatkan oleh Sayyidina Abu Hurairah juga perlu untuk kita ambil juga pelajaran. Jadi kalau Sayyidina Abu Hurairah itu ada di dalam majelisnya Rasulullah, itu beliau selalu pakai sorban. Nah sorbannya itu selalu dibentangkan di atas pahanya. Jadi sorbannya itu dibuka, dibentangkan di atas pahanya. Ya kalau kayak kita sila begini, itu sorbannya dibuka, diamparkan di luhur paha. Ketika itu Rasulullah bicara, terus Rasulullah bicara. Nah setelah selesai Rasulullah berbicara, itu sorban yang dibentangkan tadi dipeluk ke dadanya Sayyidina Abu Hurairah. Tujuannya supaya apa-apa yang dibicarakan oleh Rasulullah, ilmu-ilmu yang disampaikan oleh Rasulullah itu membawa manfaat dan keberkahan. Hingga beliau ya langsung didoakan khusus oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.